Terapi perilaku kognitif merupakan terapi yang mengombinasikan aspek kognitif dan aspek tingkah laku. Pendekatan ini mengajarkan individu bahwa salah memaknai situasi akan memunculkan emosi. Tujuan terapi perilaku kognitif yaitu yang pertama, membentuk kembali pikiran individu dengan menyangkal asumsi yang maladaptif. Pikiran yang mengganggu secara otomatis, serta proses pikir yang tidak logis, berfokus pada pikiran individu yang menentukan sifat fungsional. Yang kedua, memodifikasi proses pikir yang salah dengan membantu klien mengubah cara berpikir dan mengembangkan pola pikir rasional. Yang ketiga, membantu menargetkan proses berpikir serta perilaku yang menyebabkan dan mempertahankan panik dan kecemasan dengan cara dilakukan penyuluhan klien. Restrukturisasi kognitif, perasaan relaksasi terkendali, umpan balik biologis, dan reframing. Dan yang keempat, menjadikan atau melibatkan klien subjek terhadap uji realitas. Dan yang terakhir yaitu membantu individu mempelajari respon relaksasi, membentuk hierarki situasi fobia, dan kemudian secara bertahap dihadapkan pada situasinya sambil tetap mempertahankan respon dengan desensitisasi sistematis. Manfaat terapi perilaku kognitif. Manfaat terapi ini adalah untuk masing-masing individu yang merubah perilaku kognitif yang sebelumnya kurang baik menjadi yang lebih baik, yang sebelumnya buruk menjadi yang lebih baik. Perilaku kognitif bisa bersifat sementara, akan tetapi bisa bersifat secara permanen apabila dilakukan pendampingan dengan secara individual. Ada indikasi dari terapi perilaku kognitif religius. Yang pertama yaitu depresi, bisa ringan maupun sedang. Yang kedua yaitu gangguan panik dan gangguan kecemasan. Yang ketiga yaitu individu yang mengalami stres emosional. Yang keempat yaitu gangguan obsesi kompulsif, di mana terjadi pada orang dewasa yang memiliki respon terhadap terapi perilaku dan antidepresan. Yang kelima yaitu gangguan fobia, bisa fobia sosial maupun fobia spesifik. Yang keenam yaitu gangguan stres pasca trauma. Yang ketujuh yaitu gangguan makan, dan yang kedelapan adalah gangguan psikososial. Yang kesembilan yaitu mengurangi kemungkinan kekambuhan berikutnya. Terapi kognitif adalah terapi jangka pendek yang dilakukan secara teratur, yang memberikan dasar berpikir kepada pasien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, serta mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terapi kognitif ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membentuk kembali pikiran individu dengan menyangkal asumsi yang maladaptif, pikiran yang mengganggu secara otomatis, serta proses pikir yang tidak logis. Kedua, yaitu membuat rileks pada situasi yang mengganggu konsentrasi. Tujuan yang terakhir adalah membantu menargetkan proses berpikir serta perilaku yang menyebabkan dan mempertahankan panik dan kecemasan. Evaluasi ada dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan kooperatif. Evaluasi hasil yang pertama yaitu setelah dilakukan tindakan kognitif, identifikasi perubahan kognitif dan perilaku remaja dalam mengalihkan pikiran negatif menjadi pemikiran yang positif. Yang kedua, mengeksplorasi pikiran dan perasaan klien sebelum dan sesudah tindakan. Evaluasi yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan umpan balik dari terapi yang telah dilakukan. Selamat malam, Mbak Ahira. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Perawat Alda. Di sini saya akan melakukan terapi perilaku kognitif. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10 menit ya, Mbak. Apakah Mbak Ahira bersedia? Ya, bersedia, Sus. Baik. Sebelum melakukan terapi tersebut, saya ingin bertanya kepada Mbak Ahira. Kalau boleh tahu, Mbak pernah fobia atau punya ketakutan terhadap ketinggian atau binatang gitu, Mbak? Ya, punya Sus. Punya fobia ya? Ya, punya fobia. Terhadap apa? Ketinggian atau? Ya, ketinggian. Sama ketinggian. Oh, ketinggian.
Oh, sejak kapan itu, Mbak? Sejak udah lama, Sus. Dulu itu saya Oh. beberapa waktu lalu itu pernah diajak orang tua berlibur. Nah, berliburnya itu ke tempat kayak kita naik ke jembatan gantung gitu. Terus di bawahnya itu ada sungai kayak yang besar. Terus setiap saya ngelihat ke bawah sungai itu saya kayak mau jatuh terus tenggelam gitu. Saya takut, gak berani lihat, gak berani naik. Oh gitu. Ya. Sampai sekarang Mbak takut ketinggian? Ya, sampai sekarang. Oh gitu ya Mbak. Sebenarnya ketinggian itu tidak semengerikan yang Mbak bayangkan. Mungkin saat pertama kali Mbak berada di ketinggian itu, mungkin Mbak merasa takut jatuh sebenarnya, bukan karena takut ketinggian mungkin ya. Nah, sekarang saya akan melakukan terapi buat Mbak Ahira untuk mengurangi bahkan menghilangkan fobia pada Mbak Ahira. Apakah Mbak Ahira bersedia? Ya, bersedia Sus. Baik Mbak. Sekarang Mbak rileks, Mbak bisa duduk dengan tenang. Sekarang Mbak bisa pejamkan mata. Oke, rileks ya Mbak. Sekarang Mbak bayangkan Mbak berada di jembatan yang Mbak takutkan selama ini. Apa yang Mbak rasakan? Takut. Kaki saya gemeter. Oh gitu. Oke, rileks ya Mbak. Sekarang Mbak bayangkan Mbak berada di jembatan yang Mbak takutkan selama ini. Apa yang Mbak rasakan? Takut. Kaki saya gemeter. Oh gitu. Ya, kalau begitu Mbak sekarang berpegangan pada sekitar Mbak. Ya. Ya, tetap tenang ya Mbak. Mbak tetap tenang. Ya. Sekarang Mbak berpegangan pada sekitar Mbak. Bayangkan yang Mbak pegang sekarang ini itu tali yang berada di jembatan yang Mbak takutkan. Tali jembatan yang Mbak takutkan itu sekarang itu jadi kuat, kaku, dan tidak bergoyang. Yang mana jika Mbak berpegangan pada tali tersebut, Mbak akan aman. Sekarang bayangkan ke arah bawah. Bayangkan di bawah itu seperti biasa. Seperti dataran gitu ya Mbak. Dataran biasa yang terdapat rumput yang lebat dan hijau. Coba Mbak bayangkan terus. Semakin melihat ke bawah, Mbak semakin berani untuk tidak takut pada ketinggian. Mbak semakin melihat ke bawah, semakin berani. Mbak bisa buka matanya sekarang. Ya. Gimana Mbak? Apakah Mbak masih takut? Sudah berkurang, Sus. Nggak setakut yang sebelumnya tadi. Ya. Setelah terapi, kayak saya sekarang pengen nyoba lebih tenang sih, Sus. Tapi saya pengen nyoba ke naik tangga yang nggak tinggi-tinggi banget buat membiasakan diri aja. Oh iya, benar. Seperti itu. Bisa dilatih terus ya, Mbak. Mbak, sekarang jadi terapi kali ini tuh cukup berhasil ya, Mbak. Mbak bisa mengurangi takut pada ketinggian. Nanti jika Mbak berkenan untuk melakukan terapi lagi, Mbak bisa menjadwalkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk bisa mengurangi rasa ketakutan, Mbak. Gitu ya, Mbak? Ya. Ya. Makasih, Sus. Ya, baik. Sehat selalu ya, Mbak. Amin. Terima kasih.